Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast kita yang santai tapi penuh dengan makna. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap bersyukur ya. Nah, biar makin semangat, aku punya pantun nih teman-teman. Pantunnya, ke Bekasi beli seblak rasa kencur. Cakep. Tak lupa beli roti rasa kelapa. Cakep. Belajar mandiri, hati bersyukur, insya Allah hidup jadi lebih bahagia. Asik. Gimana? Asik banget kan pantunnya? Oke, hari ini aku nggak sendirian karena udah hadir narasumber yang keren banget, yang sering banget ngajak anak muda buat jadi pribadi yang tangguh dan juga positif. Langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Pilja. Waalaikumsalam. Wah, senang banget nih bisa gabung di sini. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Senang banget nih kita bisa ngobrol bareng. Jadi teman-teman, tema kita kali ini tuh belajar mandiri, hati bersyukur, kunci jadi muslim yang tangguh. Nah, kedengarannya sangat sederhana, tapi maknanya dalam banget, ya nggak Pak? Iya banget nih, dua hal ini mandiri dan bersyukur. Kalau benar-benar dijalani, bisa bikin hidup kita lebih kuat dan tenang. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 1, yaitu tentang makna belajar mandiri. Nah, ngomongin soal mandiri nih, banyak banget yang mikir mandiri itu artinya hidup sendirian, padahal nggak selalu gitu kan ya Kak? Betul banget, mandiri itu bukan berarti kita nggak butuh orang lain, tapi belajar tanggung jawab atas diri sendiri. Di dalam Islam, Rasulullah SAW mengajarin kita buat berusaha dan nggak tergantung sama orang lain. Nah, bener banget Kak, aku jadi keingat hadis. Jadi hadisnya itu mengatakan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu juga bentuk kemandirian bukan sih Kak? Iya betul, kemandirian itu luas banget, nggak cuma soal ekonomi, tapi juga soal sikap hidup. Misalnya belajar tanpa disuruh, atau nyari solusi sendiri waktu ada masalah, kayak gitu juga bisa jadi mandiri. Tapi kadang susah banget buat belajar mulai mandiri. Apalagi kalau dari kecil itu terbiasa untuk dibantu gitu kan. Nah, gimana caranya belajar mandiri secara pelan-pelan? Bisa mulai dari hal-hal kecil nih, contohnya kayak bersihin kamar, terus bikin jadwal belajar sendiri, atau ngebantu orang tua tanpa disuruh. Nah, lama-lama kebiasaan kecil itu bisa terbentuk jadi pribadi yang tangguh. Oh gitu. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu tentang pentingnya hati yang bersyukur. Nah, sekarang kita bahas bagian kedua nih. Hati yang bersyukur, kadang orang tuh jadi gampang banget ngeluh gitu, tapi lupa bersyukur. Nah, sebenarnya sepenting apa sih rasa syukur di dalam hidup kita? Nah, syukur itu adalah pondasi kebahagiaan. Kalau kita nggak bisa bersyukur, seberapa banyak nikmat pun kita nggak bakal, kita tetap ngerasa kurang gitu. Nah, Allah pernah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu." Oh, jadi syukur itu bukan cuma ucapan alhamdulillah gitu, Iya. tapi juga perasaan dan juga tindakannya ya. Nah, tepat banget tuh, syukur itu saat kita bisa menghargai hal-hal kecil. Misalnya kita bisa makan, itu udah syukur banget. Terus juga bisa belajar. Terus juga kita kalau punya teman baik juga, kita harus bersyukur gitu. Tapi gimana nih Kak, kalau lagi susah tapi tetap disuruh bersyukur gitu, itu tuh rasanya berat banget loh Kak. Iya sih, nah kalau itu level syukur yang paling tinggi gitu. Bersyukur di tengah kesulitan artinya kita percaya bahwa setiap ujian itu ada hikmahnya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen 3, yaitu hubungan antara mandiri dan juga rasa syukur. Nah, makin menarik nih pembahasan kita hari ini. Ternyata mandiri dan bersyukur itu nyambung ya Kak? Iya, nyambung banget. Orang yang mandiri biasanya lebih bersyukur karena dia tahu gimana susahnya berproses, dan orang yang bersyukur juga lebih semangat buat mandiri karena
dia itu nggak nyalahin keadaan gitu. Wah, iya betul banget. Kalau udah ngalamin susahnya berusaha nih, waktu berhasil pasti lebih menghargai hasilnya gitu ya Kak. Betul banget. Jadi dua hal ini tuh saling menguatkan. Mandiri bikin kita kuat berusaha, terus bersyukur bikin kita kuat di hati. Nah, jadi gabungan keduanya itu menjadi hasilnya itu yang jadi tangguh banget gitu. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 4, contoh di kehidupan nyata. Nah, supaya makin kebayang nih buat kita semua, bisa nggak sih Kak kasih contohnya gitu, gimana mandiri dan syukur itu bisa jalan berbarengan? Bisa. Misalnya nih, ada siswa yang tadinya itu belajar cuma karena disuruh, tapi dia sadar kalau mau berhasil ya harus mulai dari diri sendiri. Dia harus belajar yang rutin, terus juga saat nilainya naik, dia bilang alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu contoh sederhana tapi luar biasa. Oh, dan hasilnya pun bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga rasa percaya diri yang tumbuh. Iya banget. Atau ada contoh yang lain nih, misalnya ada mahasiswa yang kuliah itu sambil bantu orang tuanya. Nah, itu kan capek banget ya, tapi dia bersyukur masih bisa bantu dan tetap sekolah. Nah, itu bukti ketangguhan yang sesungguhnya. Keren banget sih Kak. Jadi intinya kemandirian itu bisa dilatih dari hal kecil, dan syukur juga bisa dijaga lewat cara pandang yang positif. Nah, betul banget. Wah, nggak kerasa banget nih Kak, kita udah di penghujung podcast hari ini. Dari obrolan tadi, aku belajar bahwa belajar mandiri dan hati bersyukur itu bukan dua hal yang terpisah, tapi justru saling melengkapi. Betul banget tuh. Kalau kita terbiasa mandiri, kita akan terbiasa berusaha. Nah, kalau kita bisa terbiasa bersyukur, kita akan terbiasa menerima dengan lapang dada. Gabungin dua hal ini tuh hidup kita jadi jauh lebih kuat dan tenang. Nah, betul banget. Nah, buat teman-teman semua nih, teman-teman pendengar, yuk mulai hari ini kita coba latihan kecil, belajar tanpa disuruh, bantu orang tua, dan ucapkan alhamdulillah setiap pagi. Percaya deh, itu bakal bikin hidup kalian lebih ringan dan hati lebih tenang. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kamu yang butuh semangat buat belajar mandiri dan bersyukur. Siapa tahu dari hal kecil ini lahir banyak muslim yang tangguh di masa depan. Terima kasih banget buat narasumber kita hari ini, Kak Pilja. Semoga apa yang disampaikan jadi pengingat untuk kita semua. Amin. Makasih juga ya udah ngajak ngobrol yang seru banget nih hari ini. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan terus menjadi pribadi yang tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.